Penyakit hati sebenarnya itu apa saja, Uma, yang paling berbahaya? Penyakit hati itu bisa membuat penyakit jasad loh. Marah, dengki, iri, dendam. Nanti kena juga penyakit jasadnya. Tidak mungkin dalam kehidupan kita semua orang cinta sama kita sesuatu hal yang mustahil. Betul. Pasti ada orang yang iri, dengki. Gak mau sholat itu sombong. Tidak loh. mau sholat, tidak mau berdoa pada Allah, itu termasuk sombong. Betul. Kenapa? Subhanallah. Kita berdoa itu kan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Uma, apa kabar Anda di rumah saat ini? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uma, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Uma. Dalam Catatan Uma kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan insya Allah akan memberikan kita ilmu dan banyak kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Tema kita kali ini adalah tentang penyakit hati. Ya, sahabat Uma di rumah, siapa sih yang tidak pernah mengalami sakit? Saya sendiri juga sering sakit atau ditimpa beberapa penyakit, terutama penyakit fisik. Ya, kita sering merasa penyakit fisik itu sangat berbahaya, ya, terutama itu disebabkan oleh virus ataupun bakteri-bakteri jahat. Tapi tahukah sahabat Uma, ternyata ada yang jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik, yaitu penyakit hati. Nah, kira-kira dalam Islam penyakit hati itu jenisnya apa saja sih? Dan bagaimana solusinya agar kita terhindar dari penyakit hati? Dan apa penyebab penyakit hati itu sampai bisa menimpa diri kita? Nah, dalam Catatan Uma kali ini kita akan mencari solusi dan menggali ilmu lebih dalam lagi untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan tersebut terkait dengan penyakit hati. Seperti biasa, sahabat Uma, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustazah Uma Okeistiana Dewi yang akan berbagi banyak ilmu dan juga kisah-kisah tauladan dalam pandangan Islam. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma sehat ya? Sehat. Nggak boleh sakit ya Uma? Insya Allah, amin ya Rabb, amin, amin, amin. Ya, apalagi kalau kita sedang rajin beribadah ya, puasa dan juga berdakwah, Masya Allah itu memerlukan energi yang besar sekali. Kita harus punya stamina yang kuat agar kita tidak sakit, agar penyakit tidak mudah menyerang kita. Itu penyakit fisik ya Uma. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah penyakit hati. Ya. Nah, Uma, banyak orang yang tidak tahu nih. Kira-kira nih Uma, kalau bisa dijelaskan sebelum kita membahas apa bahayanya, bagaimana solusi mencegahnya, mengatasinya, mengobatinya dalam pandangan Islam. Penyakit hati sebenarnya itu apa saja Uma yang paling berbahaya? Penyakit hati itu bisa membuat penyakit jasad loh. Marah, dengki, iri, dendam. Nanti kena juga penyakit jasadnya. Kita ingat bahwa Rasulullah SAW ingatkan pada kita semua dalam hadis surat muttafaqun alaih. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Bila ia baik maka seluruhnya akan baik. Namun bila dia rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Dan daging itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah hati. Jadi hati ini kalau udah kenapa-napa nanti bisa berefek kepada yang lain-lain. Lisan yang tidak baik. Betul. Bahkan tadi penyakit jasad yang juga bisa terkena seperti itu. Dan sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis penyakit hati yang Mbak Zeda tanyakan, teman-teman sekalian ketahui bahwa ternyata kita ini ada jenis yang hatinya sehat, ada yang hatinya mati, ada yang hatinya sakit. Masya Allah. Maka kita lihat kita ini hatinya ada di mana nih teman-teman sekalian? Apakah hati kita sehat atau hati yang bersih? Hati yang sehat itu dia tentu saja selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit. Hati yang selalu bertakarub ilallah, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu terjaga dengan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang bersih, hati yang sehat. Kedua ada hati yang mati. Hati yang mati itu apa? Hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya.
hati yang nggak kenal siapa Robnya, hati yang nggak pernah taat kepada Robnya, itu hati yang mati. Dan ada hati yang sakit. Ini biasanya kita nih banyak di hati yang sakit nih. Manusia pasti kadang-kadang ada bercokol di hatinya sesuatu yang negatif, penyakit kronis yang membahayakan dirinya sendiri sebetulnya. Hati yang sakit, apa itu? Hati yang sebenarnya dia menyimpan energi, menyimpan kehidupan sebetulnya. Tetapi di dalam hati itu bersarang berbagai macam penyakit-penyakit. Nah, pertanyaannya, penyakit-penyakit apa sajakah itu? Berkenaan dengan penyakit hati, teman-teman sekalian, ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit-penyakit lainnya. Artinya kalau kita punya penyakit hati satu, biasanya dia akan ada penyakit-penyakit lainnya yang mengikuti. Subhanallah. Nah, pertanyaannya penyakit-penyakit seperti apa itu? Beberapa penyakit hati, beberapa diantaranya pertama adalah amarah. Jadi amarah itu bagian dari penyakit hati. Biasanya kalau udah marah, nanti akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, ini bukan penyakit. Dia nggak sendirian penyakit hati. Ini bukan penyakit hati disebabkan oleh virus, bakteri atau apa ya, Uma? Liver, bukan ya. Ini lebih ke perasaan kita ya yang diserang ya. Betul. Jadi penyakit hati itu apa saja sih bentuknya? Ada amarah. Kenapa dia disebut sebagai penyakit? Bayangkan kalau kita menyimpan amarah terus-menerus, teman-teman sekalian. Itu akan merusak tidak hanya diri kita, merusak hari-hari kita. Marah itu bisa merusak fisik kita. Betul. Kalau kita menyimpan marah bertahun-tahun, bayangkan itu bisa merusak pikiran. Syaraf juga, ujung-ujungnya stroke ya, yang paling parah, nauzubillah. Kemudian penyakit hati itu ada apa lagi? Ada iri dengki, itu bagian dari penyakit hati. Iri dengki itu apa? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Hasad. Dan yang paling membahayakan adalah kita berharap agar semua kenikmatan itu lenyap dan berpindah kepada diri kita. Masya Allah. Ya, iri dengki, makanya kita sering dengar ada penyakit ain, dia iri dengki melihat sesuatu, kemudian dengan pandangan yang benci dia bisa mengakibatkan keburukan kepada orang tersebut. Ain ini juga harus diwaspadai ya, Uma ya. Betul, kalau ada orang yang pandang, dia benci, dia iri, dia dengki, dengan pandangan itu bisa mengakibatkan kita kenapa-napa itu betul. Jadi ain itu adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang benar. Itu dari pandangan mata ya, Uma ya, terutama. Pandangan mata benci gitu ya, itu bisa mengakibatkan berefek buruk kepada orang yang dia pandang itu. Betul. Entah pandangnya dari foto kah atau pandangan langsung, itu dari foto juga bisa. Betul. Masya Allah. Dan Rasulullah sudah mengingatkan ya terkait dengan penyakit ain ini ya. Dan hati-hati juga, kita balik lagi tadi, penyakit hati itu iri dengki. Teman-teman sekalian, itu sebabnya kenapa kita itu diminta oleh Rasulullah untuk zikir pagi petang. Salah satu zikir pagi petang itu ada surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berlindung dari orang-orang yang hasad, yang iri, dengki. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam kehidupan kita semua orang cinta sama kita, sesuatu hal yang mustahil. Pasti ada orang yang iri, dengki kepada kita. Rasulullah mengingatkan pada kita untuk zikir pagi petang. Kenapa? Karena kita tidak hanya berlindung dari sihir, dari jin, tapi juga dari dengkinya manusia kepada diri kita. Dan zikir pagi petang itu melindungi kita. Jadi itu harus kita kita baca. Bukan hanya melindungi, tapi juga bisa mencegah. Betul. Bukan hanya mengobati, tapi juga mencegah. Betul. Kemudian apalagi yang disebut sebagai penyakit hati selain marah, iri, dengki, ada juga teman-teman sekalian sombong dan takabur. Jadi sombong ini banyak ya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 37 itu ada kalimat wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu jalan di muka bumi ini dengan sombong. Jangan kamu jalan di muka bumi ini dengan angkuh. Contohnya tuh sombong yang seperti apa, Uma? Sombong itu sebenarnya teman-teman sekalian, sahabat Uma semua, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu makna sombong. Masya Allah. Menolak kebenaran maksudnya apa? Ini terjadi di zamannya Rasulullah SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW karena merasa diri mereka lebih tinggi. Disebabkan kesombongan dalam diri mereka. Siapa itu Abu Jahal? Abu Jahal itu disebut sebagai bapak kesombongan. Abu Jahal itu bapak kebodohan. Kenapa? Dia itu orang yang bijaksana sebetulnya. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu betul dan selalu menguping-uping ketika Rasulullah itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Abu Jahal itu tahu bahwa tidak mungkin ada orang manusia yang bisa membuat ayat seindah itu. Tapi karena kesombongannya, menolak kebenaran tadi ya,
Karena sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Karena kesombongannya, jadi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disebut sebagai bapak kebodohan, Abu Jahal itu tadi. Nah, jadi hati-hati nih sahabat Ummah dengan sifat Betul. sombong, terutama nih yang biasanya posting-posting di media sosial, awas ya. Ya. Itu 11-12 ya dengan ria pamer gitu ya, Ya. dan ibaratnya ada kesombongan di situ. Kita harus berhati-hati di situ Ummah ya. Termasuk sombong itu nggak mau berdoa itu sombong loh. Oh, ya kan? Masya Allah. Nggak mau sholat itu sombong Tidak loh. mau sholat, tidak mau berdoa pada Allah, itu Iya. termasuk sombong. Betul. Kenapa? Subhanallah. Kita berdoa itu kan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. iya. Kita sholat kita merendahkan kepala kita di hadapan Allah. Masya Subhana Allah. rabbiyal a'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Iya, iya, betul, betul. Itu menunjukkan kita merendahkan diri kita rendah-rendahnya di hadapan Allah Betul. Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang yang nggak mau sholat, orang yang nggak mau doa, nggak mau dekat sama Allah, ya orang yang sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Masya Allah. Kemudian termasuk juga penyakit hati berikutnya kikir, pelit, bakhil, Iya. kedekut gitu. Kalau benci, dendam itu termasuk nggak Ummah Ya, dalam penyakit hati? tentu saja. Benci, dendam itu kan dari marah, ada benci, ada dendam, 7 turunan itu bagian dari penyakit Itu hati. termasuk penyakit hati, Betul. yang ujung-ujungnya pasti dosa ya Ummah ya? Pasti. Oke. Nah, Pasti. pertanyaannya Ummah. Ria juga penyakit hati. Iya, lebih ke pamer gitu ya. Ria, sombong, takabur Oke, itu adalah bagian ini yang penyakit. menarik itu adalah benci dan juga dendam ya. Ummah mengatakan bahwa itu adalah dosa ya. Pertanyaannya Ummah, jika benci dan dendam itu disebabkan oleh orang yang terzolimi, misal ada seseorang yang dizolimi, akhirnya dia membenci orang yang menzoliminya, akhirnya dia menyimpan dendam pada orang yang menzoliminya, menyakitinya, itu bagaimana hukumnya Ummah? Apakah masih tetap berdosa? Islam mengajarkan kita membenci perilaku, bukan membenci orang. Oke. Membenci perilaku yang zalim itu. Dan betul, sebetulnya ketika ada orang lain berbuat keburukan kepada kita, memang ada 3 cara teman-teman sekalian dalam membalasnya. Pertama adalah kita balas dengan kejahatan yang lebih besar, itu namanya zalim. Zalim itu ada 3 sahabat sekalian. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menduakan Allah. Zalim pada orang lain, jahat, sangat jahat pada orang. Zalim pada diri sendiri, buat dosa. Jadi kalau kita buat dosa, kita sedang zalim pada diri kita sendiri, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kenapa? Setiap perbuatan dosa itu pasti akan balik kepada diri kita. Setiap perbuatan jahat akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu, kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Jadi perbuatan zalim itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, apakah kita bisa benci? Seperti pertanyaan Mbak Zeda tadi, balasnya yang pertama tadi, yang tadi saya katakan ada orang yang balas lebih jahat, zalim, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, balas dengan balasan yang serupa. Boleh-boleh saja. Apalagi doa yang orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Tapi Rasul tidak memilih jalan ini walaupun boleh. Rasul memilih ketika ada orang jahat kepada kita, orang zalim kepada kita, lihat Rasul. Rasul ketika ada orang ludahin Rasul, ketika ada orang yang melakukan perbuatan buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul lakukan? Balas dengan kebaikan. Karena kalau keburukan dibalas kepada keburukan, khawatir tidak akan pernah selesai. Dendam. Justru menyakiti diri kita sendiri dan ya. nggak akan pernah selesai. Tapi Rasul ajarkan kepada umat Islam, kepada kita semua teman-teman sekalian, keburukan itu dibalasnya dengan apa? Dibalasnya dengan kebaikan. Supaya apa? Bayangkan kalau engkau marah, dendam terus-menerus, yang sakit tuh dirimu sendiri loh. Betul. Kita ini sedang Masya menyiksa Allah. diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau kita hatinya bersih, kita berusaha untuk memaafkan, kita minta agar Allah memberikan hidayah kepada dia, hati kita bersih, hati Masya tenang, Allah. jasa tenang, Masya kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk beramal saleh. Ya, betul. Seperti itu. Sahabat Ummah, kita masih akan membicarakan mengenai penyakit hati, di mana hati kita harus sehat. Tidak hanya hati yang sehat, tapi jasad yang sehat. Jasad yang sehat ini bisa kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi British Propolis. Nah, ketika teman-teman konsumsi ini setiap hari, sekitar 2-3 tetes setiap hari, insya Allah mudah-mudahan teman-teman dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa lebah itu tidak hanya menghasilkan madu, tapi juga menghasilkan propolis. Mudah-mudahan dengan konsumsi propolis teman-teman akan senantiasa sehat sepanjang waktu. Ini
Ini kalau didengar itu terlihat sangat menyejukkan hati ya. Tapi kalau kalau diimplementasikan ke dunia nyata nggak semudah itu gitu. Apalagi benci dan dendam yang disebabkan oleh orang yang menzalimi kita ya. Itu butuh keikhlasan yang luar biasa. Oke, Uma, jadi benci, dendam itu adalah penyakit hati ya, ria, sombong ya, dan juga hasad, banyak sekali diantaranya ya. Pertanyaannya Uma, bagaimana caranya agar kita sebagai manusia bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut? Bagaimana mencegahnya agar penyakit hati yang mengerikan itu, yang berbahaya itu tidak mendatangi kita dan kita tidak merasakan itu? Baik, teman-teman, kita manusia biasa, pasti ada rasa dalam diri kita. Ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa dendam, kadang-kadang kita iri, kadang-kadang kita dengki. Tapi orang yang sadar adalah orang yang nggak mau berlama-lama hatinya bercokol dengan berbagai macam penyakit hati. Ingat bahwa saya juga pernah cerita bahwa ada salah seorang sahabat Rasul yang dia masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dia mengerjakan yang wajib-wajib dan hatinya bersih. Ini sebuah kisah yang teman-teman juga insya Allah pada tahu semua. Ketika itu Rasul bersama dengan para sahabat. Kemudian Rasul bilang, wahai sahabatku, lihat dia ahli syurga. Kemudian keesokan harinya Rasul mengatakan lagi, wahai sahabatku, dia penghuni syurga. Hari ketiga Rasul bilang lagi, sahabatku, lihatlah dia penghuni syurga. Para sahabat itu kemudian penasaran, dia amalnya apa sehingga dia bisa disebut oleh Rasulullah sebagai orang penghuni syurga. Kemudian salah seorang sahabat Nabi menginap di rumah orang tersebut. Diperhatikan, ibadahnya biasa-biasa saja. Mengerjakan yang wajib-wajib saja, sunnah-sunnahnya kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Maka seorang sahabat ini bertanya, engkau ini sebetulnya amalannya apa sih? Sampai Rasul bilang, engkau penghuni syurga, berbagi kepada kami. Kata orang tersebut, sebelum saya tidur biasanya saya memaafkan semua orang yang pernah melukai hati saya. Nggak ada rasa marah di sini, nggak ada dendam, nggak ada benci, bersih. Sehingga saya bisa fokus untuk menghafalkan Quran, saya fokus untuk ibadah, saya fokus untuk senantiasa berbuat baik. Nggak ada rasa apa-apa di sini. Jadi itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, dia penghuni surga. Kenapa? Hatinya dia bersih. Teman-teman, hati yang bersih itu akan mendorong kita untuk bisa full dalam beribadahnya secara baik. Kalau kita marah, dendam, iri, sedih, terus-terusan, kita nggak punya energi kita terkuras. Betul. Dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal belajar Quran perlu energi, sholat juga perlu energi, berbuat baik, berbagi cinta kepada orang lain perlu energi. Betul. Istilahnya tangki cintanya harus full karena untuk menyebarkan cinta kepada yang lain. Betul, Masya di sininya kotor, benci, marah. Gimana bisa menyebarkan itu? Dan yang bisa mengisi tangki cinta itu hanya Allah. Manusia tidak bisa. Hanya Allah. Betul. Maka di sini ada beberapa teman-teman sekalian ya, dalam kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ini adalah kitabnya yang berisi tentang akhlak para penghafal Quran. Untuk mencegah agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Apakah cara-cara agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit hati? Pertama tentu saja baca Quran dan tadabbur. Jadi baca Quran ini, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan kembali mengajarkan Quran. Jadi menyibukkan diri dengan Quran membuat hati kita perlahan-lahan akan bersih dan berisi dengan kecintaan kepada Allah saja. Masya Allah. Dan tentunya baca Quran di sini bukan hanya membaca Latin Arabnya ya, tapi memahami isi maknanya, tadabbur itu ya Uma ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, rajin mengosongkan perut atau saum atau puasa. Masya Allah. Puasa itu membuat kita nggak punya energi banyak untuk melakukan keburukan demi keburukan. Karena kita udah kelaparan ya, udah capek ya. Jadi nggak ada energi lagi ngurusin orang ya. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang syahwatnya besar dan hendak berzina dan sebagainya disuruh puasa. Kalau kita kira-kira kita tahu kita ini akan melakukan keburukan-keburukan, suruh puasa. Termasuk kalau ingin membersihkan hati supaya hati kita nggak ada apa-apa, nggak ada dendam, marah, iri, benci, dengki dan sebagainya. Perbanyak puasa, rajin mengosongkan perut. Seperti itu. Tapi tidak boleh berlebihan ya Uma ya. Puasa selain puasa wajib, puasa sunnah silakan ayamul bid atau puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak, silakan. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail. Nah, ini paling penting juga nih. Qiyamul lail. Beda nih antara orang-orang yang senantiasa bangun sholat malam sama orang-orang yang terlelap tidur. Sholat di sepertiga malam. Tidak semua orang beruntung bisa mendapatkan kenikmatan itu ya.
pada saat dia seorang diri, dia berdua-duaan dengan Allah, Berkhalawat dengan Allah. Betul, dia pasti akan minta. Kalau hatinya sakit, ya Allah, hatinya ini ya Allah, Masya bersihkan Allah. ya Allah, sembuhkan ya Allah hatiku ini ya Allah. Dia pasti akan minta sama Allah, ya Allah, orang-orang yang berbuat tidak baik padaku, ya Allah kasih hidayah ya Allah supaya dia nggak buat lagi Maafkan sama ya orang Allah lain. gitu ya. Iya. Masya Allah, malah meminta agar diampuni dosanya orang yang menzolimi itu ya. Itu justru keikhlasan yang luar biasa di situ, bukannya justru mendoakan yang buruk, negatif ya, tapi justru meminta agar dimaafkan. Sepertiga malam terakhir itu kan dalam keadaan kita sangat tenang, hati yang tenang. Biasanya akan keluar perkataan-perkataan yang tenang, seperti itu. Jadi curhat terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tentu saja adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berperbanyak doa dan zikrullah. Zikir ya. Zikrullah. Orang-orang beriman ini teman-teman sekalian, dia nggak pernah bengong, nggak pernah kosong, nggak pernah. Ya. Pasti kalaupun dia diamnya itu entahlah dia berpikir yang baik atau dia pasti zikrullah. Menyibukkan lidahnya dengan zikir, Pasti. lisannya dengan zikir ya, Betul. memuliakan Allah. Betul. Jadi zikir itu penting sekali teman-teman sekalian. Jadi kita nggak fokus kepada penyakit hati kita. Kita fokus dengan zikir kita. Zikir macam-macam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Oke. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Itu zikir. Ya, jadi salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa menghindari penyakit hati itu adalah dengan zikir. Ya, Betul. Umaya meminta ampun pada Allah dengan istighfar, selalu menyibukkan diri dengan mengingat Allah itu untuk bisa menghindari penyakit hati ya. Betul. Dan yang terakhir adalah bermajelis atau bergaul dengan orang-orang yang saleh. Betul, Masya Allah. Karena kalau bergaul dengan orang-orang yang saleh, mereka akan menenteramkan hati. Majelis ilmu dengan orang soleh, Betul. bukan majelis gibah ya. Betul. Majelis ghibah membuat kita malah semakin membuat kotor. penyakit hatinya semakin parah malahan. Oke, Masya Allah. Jadi memang bergaul dengan orang soleh, mencari ilmu di hadapan orang soleh itu bisa juga untuk menghindari penyakit hati. Oke, itu caranya mencegah ya Uma. Sekarang bagaimana nih Uma caranya jika penyakit hati itu sudah terlanjur ada dalam diri kita ya, kita sudah tidak punya waktu itu, kita tidak punya ilmu untuk mencegahnya, tapi kita sudah terlanjur mengalami penyakit hati seperti yang disebutkan Uma tadi, ria, sombong, hasad, iri, dengki. Itu bagaimana cara mengobatinya? Istighfar. Istighfar. Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga sahabat sekalian, tapi beliau beristighfar, minta ampun sama Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Betapa sombongnya ya kita kalau nggak mau istighfar ya. Betul. Subhanallah. Istighfar itu adalah ibadah yang paling mudah, tapi nggak semua orang melakukannya. Betul, Masya Allah, tidak semua orang beruntung Iya. ya diberikan hidayah Allah untuk beristighfar. Betul, istighfar dan zikrullah pastinya ya, karena istighfar itu bagian dari berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa baca Quran itu bagian dari mengingat Allah, bagian dari zikrullah. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman semua merasa kok hati saya kotor, kok hati saya seperti ini, itu banyak beristighfar. Dan istighfar itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi istighfar itu masuk meresap ke dalam hati kita. Teman-teman, saya ingat satu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau pernah sangat marah kepada seseorang. Tapi Allah minta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Jadi tidak hanya sekedar maaf di mulut, tapi juga hati kita lapang, hati kita memang bersih, tulus. Apa yang terjadi pada saat itu? Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya anak namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, difitnah. Siti Aisyah ini difitnah teman-teman sekalian, difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi. Padahal Siti Aisyah ini adalah istri tercintanya Rasulullah SAW. Dan yang ikut memfitnah adalah namanya Mistah, orang yang selama ini selalu dinafkahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikut memfitnah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya hentikan nih pemberian nafkah karena kamu memfitnah. Marah. Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur? Disuruh memaafkan dan disuruh dilapangkan hatinya. Artinya hatinya bersih. Kenapa? Karena kita juga punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin agar Allah memaafkan kita. Begitu pula ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, kita juga memaafkan dia untuk membersihkan hati kita. Karena kalau marah terus-terusan kita yang capek, kita yang rugi. Sahabat Ummah, tunggu sebentar ya. Kita akan melanjutkan kembali pembicaraan mengenai penyakit hati. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Scarlett. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Scarlett dengan berbagai macam variannya. Kita lihat. Nah, ini salah satu dari shower scrub yang jolly. Kita cium ya wanginya ya.
Masya Allah, wangi banget. Dan ini ada scrubnya teman-teman sekalian, sehingga bisa mengangkat kulit mati kita. Tidak hanya membuat kulit kita menjadi halus, bersih, segar, dan pastinya wangi sepanjang hari. Scarlett. Ya, sahabat Uma, jadi salah satu cara paling ampuh untuk bisa membersihkan penyakit hati atau mengobati penyakit hati adalah beristighfar ya Uma ya, meminta ampun, mengakui dosa-dosa kesalahan. Oke Uma, terakhir mungkin bisa disampaikan dalam catatan Uma kali ini, bahaya mengalami penyakit hati itu apa Uma? Bahaya terburuk. Kalau kita melihat beberapa sumber kan ada yang sampai amalannya semua dihapus dan sebagainya. Tapi mungkin di sini Uma bisa memberikan ilmu kepada sahabat Uma bahwa penyakit hati ini jika tidak segera diobati, jika tidak dicegah, akan menyebabkan sesuatu yang sangat berbahaya untuk kita, terutama di dunia dan juga di akhirat. Ya. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati ada banyak sekali jenis-jenisnya dan biasanya dia tidak berdiri sendiri. Penyakit hati itu akan diikuti oleh penyakit-penyakit hati lainnya. Salah satu kisah di zaman Rasulullah SAW, salah seorang sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah pernah pada suatu hari mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari salah seorang sahabat lainnya yang mengatakan bahwa Bilal bin Rabah adalah seorang budak dari seorang wanita berkulit hitam. Artinya ada kalimat-kalimat yang merendahkan Bilal bin Rabah akibat adanya penyakit hati yang masih bercokol di salah seorang sahabatnya Rasul. Apa kata Rasul? Ketika engkau mengatakan demikian, berarti pada dirimu masih terdapat tanda-tanda kejahiliahan, masih terdapat tanda-tanda kebodohan. Maka teman-teman sekalian, kita tidak mau bahwa di dalam hati kita dipenuhi banyak sekali penyakit hati kotor yang dimana kita termasuk orang-orang di masa jahiliyah. Kita tidak mau hal itu terjadi kepada diri kita. Kita orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, orang-orang beriman ini dia punya cara bicara yang baik. Qaulus salama, setiap perkataannya adalah kalimat-kalimat yang baik. Hatinya bersih teman-teman sekalian, hatinya itu penuh dengan cinta. Kenapa? Orang-orang beriman ini punya tugas. Kita ini tidak mungkin bisa melaksanakan tugas besar itu kalau hati kita penuh dengan penyakit hati. Apa itu teman-teman sekalian? Bayangkan kalau kita benci, iri, dengki, marah berlarut-larut, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas utama kita? Tugas utama kita apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Bagaimana tugas besar itu bisa dilaksanakan oleh orang yang hatinya bercokol berbagai macam penyakit hati. Hati yang bersih, hati yang penuh dengan ketenangan, hati yang penuh dengan ketentraman, hati yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan energi besar untuk kita bisa melaksanakan tugas utama kita sebagai umat terbaik itu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini hatinya masih bercokol berbagai macam penyakit hati, riya kah, sum'ah kah, ingin didengar oleh orang lain, ingin dipuji-puji orang lain, sombong, takabur, pelit, dendam, dan yang lain-lainnya. Minta sama Allah agar bersihkan ya Allah, ampuni hati ini ya Allah, sucikan dia ya Allah. Dengan hati yang bersih kita siap untuk menjalankan tugas kita sebagai sebaik umat. Masya Allah. Jadi bahaya orang yang memiliki penyakit hati otomatis pasti ujung-ujungnya pasti menuju neraka Allah, ya. Karena dia tidak berdiri sendiri, dia banyak dosa-dosa lainnya yang mengikutinya. Dan amalan-amalan juga terhapus juga sia-sia ya kalau masuk neraka ya ujung-ujungnya ya Uma ya. Jadi kita minta sama Allah hindarkan segala macam penyakit hati. Kita minta sama Allah, doa sapu jagatlah teman-teman sekalian. Teman-teman doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta agar Allah kasih kita kebahagiaan di dunia, bisa mendapatkan kebahagiaan kalau hati kita bersih insyaallah, pikiran kita bersih insyaallah, maka kita produktif untuk melakukan perkara-perkara baik dan kita minta kebaikan di surganya Allah. Kebaikan di surganya Allah itu adalah isinya orang-orang yang pasti salah satunya hatinya bersih. Masya Allah. Itu sebabnya kenapa terakhir teman-teman sekalian Mbak Zeda, ada surga di surganya Allah Subhanahu wa taala, pintu surga khusus untuk orang-orang yang punya hati bersih. Untuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarahnya, dia ada pintu surga khusus untuk orang-orang seperti itu. Saking
perkara hati ini adalah perkara yang sangat penting. Termasuk dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 dijelaskan ciri orang bertakwa juga gitu. Nggak punya penyakit hati, dia menahan amarahnya dan dia mudah dalam memaafkan kesalahan orang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu orang yang bisa masuk pintu surga karena Amin, hati insya kita Allah. bersih. Insya Allah. Amin, insya Allah. Jadi mulai lagi ya Uma ya, hijrah hati ya. Bukan hanya hijrah secara fisik, penampilan, tempat dan sebagainya, tapi hijrah hati, dari hati yang mungkin kurang baik ya. Kita hijrah menuju hati yang bersih. Nanti terlihat hati yang lebih baik. wajahnya ada cahaya Masya Allah, dengan hati Masya yang Allah. bersih. Masya Biasanya Allah. seperti itu. Allah Dan- kasih cahaya insya Allah. Betul, dan pastinya dengan kita terhindar dari penyakit hati, insya Allah kita akan bahagia, Iya, betul. tenang dunia akhirat ya. Selain surga itu sudah pasti ya insya Allah, tapi bonusnya selain surga kita akan memiliki ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat, dan Iya, itu betul. tidak bisa diganti dengan uang, Betul. dengan nilai nominal apapun. Masya Allah. Baik, Uma, semoga saya pribadi, kita semua ya, dan juga sahabat Uma di rumah selalu dijaga oleh Allah ya. Dan satu lagi Uma ya, dalam ikhtiar untuk mencegah penyakit hati dan juga mengobati penyakit hati, selalu meminta pertolongan Allah. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita, karena kita sejatinya adalah manusia yang sangat lemah dan memiliki keterbatasan akal dan juga hati. Baik, terima kasih Uma Ustazah Oki Stiana Dewi. Insya Allah, Masya Allah, ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya sahabat Uma ya, insya Allah dunia dan akhirat. Demikian sahabat Uma, terima kasih sudah setia bersama Catatan Uma. Saksikan Catatan Uma di episode-episode berikutnya. Insya Allah menginspirasi dan membawa banyak kebaikan untuk kita dunia akhirat. Saya Zeda Salim dan juga Ustazah Uma Oki Stiana Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.